Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 3.750, resisten hingga ke 4.000. Kemudian dari pertambangan batubara ada Doit juga direkomendasikan buy pemirsa di 420, resisten hingga 450. Dan selanjutnya ada Raja juga direkomendasikan buy di 985 hingga 1065. Dari perbankan big cap ada BBNI juga direkomendasikan buy di 9.350 hingga 9.900. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Telkom direkomendasikan buy 3750 hingga 4000, Doit saya ulang kembali 420 hingga 450, Raja 985 hingga 1065 dan BBNI juga direkomendasikan buy 9350 hingga 9900. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Khori Agung Ramdhani, Customer Engagement and Education Unit Head BRI Dana Reksa Sekuritas. Pak Khori, kita lanjutkan kembali. Telkom Anda rekomendasikan buy. Ini juga cukup menarik Pak Khori, setelah lama konsolidasi untuk Telkom, bahkan pergerakannya tidak kemana-mana dan cukup sulit untuk menembus kembali di atas 4.000-an. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Secara teknikal, sinyal apa yang bisa kita cermati penguatan signifikan yang terjadi hari ini? Ya, oke. Terima kasih ya. Di saham Telkom sendiri masuk ke dalam rekomendasi ya karena hari ini ada kenaikan yang cukup signifikan juga ya dengan volume yang meningkat di atas rata-rata 20 hari. Kemudian kalau kita lihat dari sisi indikator RSI pun juga cenderung mengarah ke atas gitu ya di indikator RSI, dan ini menjadi katalis yang positif juga dari sisi indikator RSI. Dan juga hari ini pun juga tadi mulai menyentuh di area resisten 3850, dan jika berhasil breakout memang potensi kenaikannya bisa menuju ke resisten di sekitar 4.000 ya, level psikologis untuk saham Telkom. Jadi saat ini potensi dari Telkom sendiri cukup besar dengan catatan bisa breakout di level sekitar 3.850 untuk saat ini. Baik, target ke 4.000 dalam jangka berapa waktu ke depan untuk Telkom, Pak Khori? Ya, untuk saat ini kita jadikan untuk swing trade ya, jadi bisa di hold untuk beberapa minggu ke depan di saham Telkom. Oke, 3810. Tapi penguatan di penutupan sesi kedua lebih ke arah terbatas ini, Pak. Di 3810. Apakah untuk perdagangan esok hari penguatan masih akan terus berlanjut atau ada ruang koreksi terlebih dahulu untuk Telkom? Ya, saya rasa sih dengan volume yang meningkat cukup signifikan juga ya, Telkom masih bisa bertahan, dan hari ini juga tadi mungkin banyak yang taking profit juga di level resisten 380, sehingga masih ada potensi take profit gitu ya di hari ini, dan potensi untuk berlanjut meningkat di besok hari masih cukup besar dengan catatan bisa menembus di level 3850 ya untuk saat ini. Oke, kita beralih ke saham pilihan kedua datang dari pertambangan batubara, ada Doit. Hari ini juga ditutup menguat di 2,83%. Pertimbangan secara teknikal sehingga Doit masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, di saham Doit sendiri hari ini tren utama yang masih bullish dan juga didukung dengan volume yang meningkat cukup signifikan juga di hari ini, dan RSI masih positif ya untuk saham Doit. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal, resisten terdekat itu di level sekitar 450. Jadi masih ada potensi buat besok mencapai di resist terdekat ya di sekitar 450 dengan batasan stop loss-nya di angka sekitar 428 ya saat ini di saham Doit. Pembalikan arah untuk Doit sudah cukup signifikan karena di perdagangan Januari masih bergerak di 200-an, saat ini sudah menyentuh di atas 400-an. Dari sisi pola, bagaimana perkembangan Doit sampai sejauh ini? Ya, sejauh ini untuk saham Doit sendiri masih ada potensi kenaikan dengan resist terdekat ya, itu terjadi di sekitaran bulan September, tertinggi itu di level sekitar 460 gitu ya. Jadi berpotensi ya untuk saham Doit ini bisa mencapai di resist pada bulan September gitu, dan tentunya kalau kita lihat secara indikator RSI ini masih ada celah untuk naik ya, karena sebelumnya untuk saham Doit sendiri bisa mencapai di level RSI sekitar 88%. Nah saat ini sekitar 65% ya di saham Doit.
Baik, kita beralih ke sampel yang ketiga, ada Rukun Raharja Tbk atau dengan kode saham Raja. Hari ini ditutup di atas 3% di 1005, tadi sempat menyentuh di 1015. Analisis Anda untuk Raja? Ya, untuk saham Raja sendiri, resist terdekat itu di level 1000 dan hari ini sudah berhasil ya naik di atas level resisten meskipun memang masih cukup tipis. Tapi untuk saham Raja sendiri dengan volume yang meningkat di hari ini dan juga RSI yang masih cukup mendukung, ada potensi besok hari bisa breakout di level 1000 ya dengan target peningkatan di 1065 ya. Ini potensi sekitar 5% gitu ya di saham Raja. Baik, dari sisi pola pergerakan, downtrend atau uptrend Pak, karena ini sempat menyentuh di 1200-an dan lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir dan sempat berada di level 800-an sebelumnya. Ya, untuk saham Raja sendiri secara tren ini mulai reversal ya, karena kalau kita lihat dari indikator moving average pun juga golden cross ya, MA20 memotong dari bawah ke atas MA60, jadi ini mengindikasikan adanya perubahan tren ya, atau reversal dari tren turun menjadi bullish gitu untuk saham Raja. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir dari perbankan Big Cap BBNI. Tadi pun juga sempat kita ulas. Hari ini menguat di 9.575. Jangka pendek dan menengah support dan resisten, Pak Kori. Ya, untuk saham BBNI sendiri level resist terkuatnya ya saat ini di 9.100 karena ini sudah diuji dari beberapa kali ya, dari mulai sekitar 4 kali diuji untuk saham BBNI di 9.600. Jadi jika berhasil breakout di level ini tentu akan berlanjut dan target terdekatnya di level sekitar 9.900. Nah, untuk support sendiri bisa dibatasi jika turun di bawah sekitar 9450 ya untuk saat ini di saham BBNI terdekatnya. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada Telkom, Doit, Raja, dan juga BBNI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kori, kita masih punya satu segmen lagi di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kori, kita lanjutkan kembali Pak. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja saya akan coba sapa, ada Bapak Diki dari Bekasi. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan perbankan digital ini Pak, untuk Arto nyangkut Pak di 2.700 cukup tinggi karena penutupan hari ini di 2.270. Apakah koreksi ke depan masih akan terus berlanjut dan potensi untuk balik kembali ke 2.700-an? Ya, sebetulnya kalau kita lihat secara grafik ya di saham Arto sendiri tren utama masih downtrend ya, masih bearish juga dan memang potensi penurunan masih cukup besar. Untuk saham Arto sendiri potensi penurunan masih bisa di level sekitar 1960 untuk support berikutnya. Jadi kalau yang sudah punya di level 2.700 ya ini harus sabar-sabar dulu ya, tunggu momentum ada pembalikan arah lagi untuk ambil eksekusi gitu untuk saham Arto. Baik, selanjutnya ada Valeska dari Jakarta. Kali ini menanyakan saham energi, NNRG Pak. Untuk energi, sudah ambil posisi di 260. Analisis Anda? Ya, untuk saham energi sendiri sebetulnya secara tren sudah mulai baik ya, karena sudah berhasil keluar dari tren penurunan. Ini sejak bulan Juli kemarin karena ditandai dengan adanya golden cross dari moving average ya. Tapi hari ini ada koreksi dan batasin untuk penurunan itu di level sekitar 266 ya untuk supportnya. Jadi jika turun di bawah itu mau gak mau harus ada cut loss terlebih dahulu di saham energi. Baik, ambil posisi 260 masih profit karena penutupan hari ini meskipun tertekan cukup dalam di 270, sementara level stop loss atau support yang bisa diperhatikan di 266 mencapai untuk Valeska yang ada di Jakarta. Selanjutnya saya akan coba sapa, ada Gede dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung. Mohon analisis untuk saham LSIP. Kali ini dari saham-saham berbasis CPO, Pak Kori. Apakah cut loss averaging down? Ambil posisinya di 1050 Pak untuk LSIP. Ya, untuk saat ini di 1050 ya, pilihannya sebetulnya memang bisa dibatasi terlebih dahulu ya, karena secara tren sudah mulai penurunan lagi ya. Ini juga ditandai dengan adanya dead cross di indikator moving average. Jadi untuk saat ini LSIP bisa batasin risiko dengan penurunan di sekitar 980 ya untuk supportnya. Jadi lebih baik untuk stop loss di saham LSIP, belum ada momentum untuk akumulasi pembelian lagi di saham ini. Iya, penutupan hari ini di 990 menguat di 0,51%, 980 level support yang bisa diperhatikan untuk Gede yang ada di Bali. Selanjutnya ada Bapak Andre dari Cibubur, ini menanyakan beberapa saham, ini kita ke PGEO terlebih dahulu, ambil posisi di 875 dengan penguatan yang sudah sangat signifikan ini. Meskipun hari ini tertekan, analisis Anda 875
sudah ambil posisi. Sampai dengan akhir Desember, akhir tahun sepertinya Pak Khori? Ya, untuk saham PGO sendiri sebetulnya memang secara peningkatan sudah sangat signifikan ya, dengan terlebih Bapak sendiri sudah dapat di sekitar 875, ini udah ada peningkatan yang cukup besar juga ya. Jadi saya sih menyarankan untuk ada ambil untung terlebih dahulu ya TP di saham PGO, karena ada potensi koreksi jangka pendek dengan support terdekat di level sekitar 1.400 gitu ya. Nanti ketika memang ada potensi pembalikan lagi, kita bisa ikutan di saham PGO. Tapi untuk saat ini potensi penurunan cukup besar dengan target penurunan di level sekitar 1.400 ya untuk support terdekatnya. Sell on strength atau lebih ke profit taking sebagian Pak Khori? Ya, bisa profit taking sebagiannya untuk saham PGO karena masih ada peluang peningkatan jika bertahan di atas 1.400 untuk saham PGO. Baik, selanjutnya ada Ibu Ens dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini menanyakan saham retail. Ada MAPI, Pak. Masih ada koreksi tidak? Tapi tidak disebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum. Trennya untuk pergerakan saham MAPI secara teknikal. Ini juga harus hati-hati ya di saham MAPI. Kalau kita lihat secara tren ini ada potensi penurunan ya atau perubahan arah tren dari sisi MAPI sendiri, karena pergerakan harga sahamnya sudah di bawah moving average 60 hari yang selama ini menjaga kenaikan di saham MAPI gitu ya. Untuk saat ini di saham MAPI cenderung melemah dan target penurunan supportnya berikutnya di level sekitaran 1.700 ya untuk saham MAPI. Jadi ada potensi penurunan lebih lanjut di saham MAPI. Baik, selanjutnya kita ke Makassar, ada Bapak Burhanuddin. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham BRIS Pak Khori. Hari ini menguat signifikan dan BRIS sudah kembali menembus di atas level 1.700-an. Analisis Anda? Ya, memang kalau untuk saham BRIS sendiri kita lihat secara jangka panjangnya gitu ya, di saham BRIS ini memang masih cenderung sideways dengan range pergerakan di sekitar 1.600 sampai 1.750. Dan untuk saat ini target terdekat di saham BRIS masih ada potensi kenaikan dengan resisten di sekitar 1.800 ya, dan supportnya di level 1.650 untuk saat ini. Jadi masih ada range pergerakan di saham BRIS. Baik, next ada Ibu Novi dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini menanyakan saham auto, Pak. Sudah ambil posisi di 3.300. Loss sepertinya karena hari ini koreksi cukup dalam dan ditutup di 3.250. Analisisnya dengan pelemahan yang terjadi. Ya, untuk saham auto pelemahannya masih koreksi wajar ya di hari auto, ini. Pak Khori? Ya, untuk saham auto untuk saat ini trennya masih bullish dan juga masih bergerak di atas support MA20 di level 3160. Jadi batasin saja supportnya di 3160. Jika turun di bawah itu bisa dilakukan penjualan ya untuk saham auto. Baik, selanjutnya ada Ibu Nia dari Jakarta. Kali ini kita beralih ke BUMN Karya. Menanyakan apakah PTPP akan kembali menembus di atas ribuan tidak, Pak? Ya, untuk PTPP sendiri potensi dari grafiknya masih memungkinkan untuk berlanjut menguat ya, dengan target terdekat di level sekitar 850. Untuk ke level 1000 memang cukup cukup berat ya untuk saat ini, tapi kalau kita lihat potensi 850 masih cukup realistis gitu ya untuk peningkatan di saham PTPP saat ini. Iya, nyangkut di 1000-an, rekomendasinya di hold atau averaging down, Pak Khori? Bisa coba dilakukan untuk akumulasi pembelian ya, karena nanti potensi dari peningkatan PTPP ini juga masih cukup besar, dan nanti kalau bisa harga average-nya bisa di bawah 850 itu lebih baik. Oke. Posisi saat ini direkomendasikan tidak dengan penutupan 795, Pak? Ya, masih direkomendasikan karena momentum juga masih ada dan volume cukup besar ya beberapa waktu ini di saham PTPP. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Antam, Pak Khori, bagaimana proyeksi ke depannya? Ya, untuk saham Antam sendiri ini masih kurang begitu bagus ya, karena beberapa waktu udah breakdown dari supportnya di sekitaran 1900. Untuk saat ini masih ada potensi penurunan di saham Antam meskipun ada kenaikan hari ini, tapi masih belum bisa konfirmasi gitu ya. Nah, support dari Antam sendiri terdekat di level sekitar 770 ya, 1.770 untuk saat ini. Dengan kecenderungan tertekan dari sisi polanya lebih ke arah downtrend atau peralihan ke uptrend, atau seperti apa pola pergerakan untuk Antam? Ya, untuk saat ini sih udah mulai penurunan ya, karena kemarin beberapa waktu lalu sudah breakdown dari pola sideways-nya di level 1.900. Jadi potensi penurunan masih cukup besar di saham Antam. Baik, analisis untuk Antam tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Khori, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung Pak Khori, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak.
Terima kasih. Ada Bapak Kori Agung Ramdhani, Customer Engagement and Education Unit Head BRI Dana Reksa Sekuritas. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.